Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Halo teman-teman, kita kembali lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 5 ya, sampai dengan 6 November ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan malam ini atau dini hari, saya akan review kembali untuk prediksi kemarin. Oke, untuk monceng labak yang berhadapan dengan PIB Stuttgart ya di laga ini kita masuk karena kemarin kita mengambil monceng labaknya di min seperempat bola. Sementara untuk Udinese berhadapan dengan Lecce di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Udinese di min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk Troyes berhadapan dengan Auxerre di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita mengambil Troyes di min 1/4 bola. Nah, untuk Girona yang berhadapan dengan Atletico Bilbao di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita mengambil Atletico Bilbao yang dekat min 1/4 bola. Dan yang terakhir yaitu Reading berhadapan dengan Preston di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Oke teman-teman, untuk prediksi kemarin sepertinya kita kurang maksimal, kita gagal di 3 laga ya, dan kita hanya masuk di 2 laga saja. Oke, untuk lebih jelas silahkan kalian cek di play skor kalian masing-masing dan tetap semangat, semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya, dan bisa masuk di 5 prediksi tentunya. Oke, kita lanjut saja teman-teman untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan. Untuk kali ini saya ambil dari Italia Serie A, Jerman Bundesliga, dan Liga Premier Inggris ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Italia Serie A, di mana Empoli akan menjamu Sassuolo ya. Oke, di sini saya lihat untuk kedua tim antara Empoli ya dengan Sassuolo terlihat sama-sama memberikan for, tapi terlihat lebih ke Sassuolo ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Empoli sendiri di sini saya melihat ada 4 pemain yang masih dipertanyakan ya untuk tampil, sementara dari Sassuolo sendiri terlihat 3 pemainnya akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir ya dari Empoli terbilang tampil belum terlalu bagus ya, hanya untuk 5 pertandingan terakhirnya hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk Sassuolo sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Sassuolo dengan Empoli, di mana Sassuolo 3 kali menang, Empoli 2 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana untuk kedua tim ini saat ini Sassuolo ada di peringkat ke-11 dengan 15 poin, sementara Empoli ada di posisi 14 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim ya antara Empoli dengan Sassuolo. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama saya rasa. Untuk ke 5 pertandingan terakhirnya ya, kedua tim belum tampil cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup dekat ya. Kalau untuk head to headnya memang Sassuolo terlihat untuk unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk malam ini atau dini hari, untuk analisa saya sendiri antara Empoli dengan Sassuolo, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Sassuolo, cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya. Saya ambil dari Jerman Bundesliga, di mana Borussia Dortmund akan menjamu Bochum ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang jelas lebih ke Borussia Dortmund ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Borussia Dortmund ada banyak pemain juga yang akan absen untuk laga malam nanti, atau yaitu ada 7 pemain. Sementara dari tim tamu sendiri ada 5 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Borussia Dortmund, di mana Borussia Dortmund mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara Bochum sendiri tampil juga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Bochum dengan Borussia Dortmund, di mana Bochum 3 kali menang, sementara Borussia Dortmund belum pernah menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi peringkat kedua tim saat ini, di mana Borussia Dortmund ada di posisi keempat dengan 22 poin, sementara Bochum saat ini ada di peringkat bawah yaitu peringkat ke-17 dengan 7 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Borussia Dortmund dengan Bochum. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama ya, kedua tim ini terbilang tampil cukup bagus ya, sama-sama meraih 3 kali kemenangan
Dan untuk head to head memang Bochum tidak unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Borussia Dortmund dengan Bochum. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Borussia Dortmund dengan Bochum, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 3,3 seperempat bola atau hampir 4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sahadik. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Jerman Bundesliga ya, di mana Hertha Berlin akan menjamu Bayern Munchen. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Bayern Munchen sebagai tim tamu untuk malam nanti itu dini hari. Dari Hertha Berlin saya melihat di sini ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Bayern Munchen sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir ya untuk Hertha Berlin, mana Hertha Berlin mengakhiri 5 laga terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Bayern Munchen sendiri mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingan dengan kemenangan ya. Sementara untuk head to head antara Bayern Munchen dengan Hertha Berlin, di mana Bayern Munchen 4 kali menang, sementara Hertha Berlin belum pernah menang ya, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Bayern Munchen saat ini ada di posisi runner up yaitu peringkat kedua dengan 25 poin. Sementara untuk Hertha Berlin saat ini ada di peringkat 14 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, juga sedikit analisa kedua tim antara Hertha Berlin ya dengan Bayern Munchen. Kalau untuk performa memang Hertha Berlin belum tampil cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhir, sementara Bayern Munchen tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 5 kali kemenangan beruntun. Sementara untuk head to head juga Bayern Munchen lebih unggul ya. Dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara Bayern Munchen dengan Hertha Berlin. Jadi untuk analisa saya sendiri malam ini atau dini hari antara Bayern Munchen antara Hertha Berlin ya dengan Bayern Munchen, saya yakin akan ke tim tamu, yaitu Bayern Munchen cukup di dekat BIM 1,5 atau di 1,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sakit. Oke, lanjut lagi untuk ke laga selanjutnya dari Liga Premier Inggris, di mana Manchester City akan menjamu Fulham ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini jelas lebih ke Manchester City ya, sangat besar untuk peluang malam nanti atau dini hari. Dari City sendiri ada 3 pemain yang akan absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara tim tamu Fulham yaitu ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Manchester City, di mana City tampil lebih cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Fulham sendiri tampil juga dengan cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan juga hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Manchester City dengan Fulham, di mana Manchester City 5 kali menang, sementara Fulham sendiri tidak pernah menang untuk 5 kali pertemuannya. Oke, untuk posisi peringkat kedua tim saat ini, di mana Manchester City saat ini ada di peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 29 poin, sementara Fulham sendiri ada di peringkat ketujuh dengan 19 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Manchester City dengan Fulham. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya ya. Dan untuk head to head memang Manchester City jauh lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh ya antara Manchester City dengan Fulham ini. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Manchester City dengan Fulham, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sahabat. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir masih dari Liga Premier Inggris, di mana Wolves akan menjamu Brighton ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Brighton ya. Dari Wolves sendiri saya melihat ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 6 pemain yang akan absen, sementara dari Brighton sendiri terlihat 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain yang masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Wolves terbilang tampil tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Brighton sendiri tampil juga hampir tidak terlalu bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara Brighton dengan Wolves, di mana Wolves 2 kali menang, Brighton hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Brighton saat ini menduduki peringkat ke-8 dengan 18 poin, sementara Wolves saat ini ada peringkat ke-19 ya, dengan 10 poin saja. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya antara Wolves dengan Brighton. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama ya, kedua tim ini belum menampilkan performa yang cukup bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan juga untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk head to head memang Wolves terlihat unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Brighton dengan Wolves.
Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Wolves dengan Brighton, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Brighton, cukup handicap 0-0 atau bermain lega-lega ya teman-teman, silahkan diambil ya kalau kita sahih. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, kita review kembali ya bet untuk malam ini ya. Oke, untuk Empoli berhadapan dengan Sassuolo, saya mengambil Sassuolo di handicap min 1/4 bola ya. Sementara untuk Borussia Dortmund berhadapan dengan Bochum, saya memilih bermain under di 3,3 1/4 bola atau hampir 4 bola. Dan untuk Hertha Berlin berhadapan dengan Bayern Munchen, saya mengambil Bayern Munchen di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola. Dan untuk Manchester City berhadapan dengan Fulham, saya memilih bermain under di 4 bola. Dan yang terakhir yaitu Wolves berhadapan dengan Brighton, saya mengambil Brighton di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke, dan untuk tambahan McParley saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diambilkan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalulah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.